Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan berikutnya. Oleh karena itu, arbitrase ini adalah institusi alternatif penyelesaian yang pada saat ini paling populer di antara para pelaku bisnis dan paling luas digunakan dibandingkan dengan institusi alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal tersebut karena banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan lembaga arbitrase ini bisa Anda lihat dalam slide saya ya, yang intinya semuanya penyelesaiannya dilakukan secara singkat, lebih murah ya. Kemudian sifatnya final and binding, tertutup, tidak dapat dipublish kepada publik ya. Dan yang paling penting, dia menutup kemungkinan untuk dilakukannya forum shopping. Jadi tidak ada tawar-menawar ya. Lembaga peradilan arbitrase ini kalau dikenal kalau untuk penanaman modal asing itu disebut dengan ICSID di World Bank ya. Atau kalau di WTO juga ada di situ dengan DSB, Dispute Settlement Body ya, DSB. Nah, itu yang digunakan di dalam lembaga arbitrase. Nah, oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, maka pihak pemohon atau claimant harus mengajukan surat tuntutan atau statement of claim yang diikuti oleh jawaban atau statement of defense, dan jika ada tuntutan balasan atau counter claim, rekonvensi dan dari pihak termohon atau responden. Selanjutnya diikuti pula dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi ahli dan pembuktian lainnya. Setelah itu lembaga arbitrase baru memberikan keputusannya. Nah, lembaga-lembaga berbagai macam arbitrase ini dapat diklasifikasikan. Yang pertama, binding arbitration. Binding arbitration ini artinya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final atau mengikat. Ini diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Keputusan ini mirip dengan keputusan pengadilan atau konvensional pada tingkat terakhir. Kemudian ada non-binding arbitration yang sering disebut juga dengan adversary arbitration dan mirip dengan prosedur fact-finding. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan. Kemudian ada klasifikasi arbitrase berdasarkan ruang lingkup tugas. Contohnya, yang pertama interest arbitration dan yang kedua right arbitration. Kemudian klasifikasi arbitrase menurut inisiatif untuk berarbitrase, yaitu ada voluntary arbitration dan ada compulsory arbitration. Yang voluntary arbitration itu penggunaan penyelesaian sengketa dengan proses arbitrase dipilih atas inisiatif dari para pihak yang bersengketa melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa. Kemudian yang kedua, compulsory arbitration. Dalam kasus-kasus atau bidang-bidang kajian tertentu, penyelesaian sengketa dengan proses arbitrase diwajibkan dan telah langsung dicantumkan ketentuannya dalam undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan bidang kajiannya. Dan ini disebut juga kadang seperti kuasi pengadilan ya, seperti mirip dengan proses pengadilan tetapi bukan pengadilan. Misalnya penyelesaian perburuhan tentang perjanjian kerja PHI ya. Kemudian klasifikasi arbitrase menurut tempat persetujuan arbitrase, yaitu ada akta kompromis dan common practice. Kalau akta kompromis ini apabila para pihak dibuat suatu persetujuan tersendiri yang khusus untuk itu. Kalau yang common practice apabila dalam kontrak arbitrase tercipta arbitrase yang dibentuk secara insidental dan khusus. Nah, kemudian lembaga atau badan arbitrase yang sudah permanen itu ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Yang bersifat nasional di Indonesia ini ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian arbitrase yang bersifat internasional bisa juga disebut dengan ICSID, International Center for the Settlement of Investment Dispute. Ini penyelesaian sengketa yang khusus didirikan di World Bank atau Bank Dunia IBRD, itu untuk bidang penanaman modal asing. Kemudian ada klasifikasi arbitrase menurut jenis objek sengketa. Yang pertama, arbitrase kualitas, kedua arbitrase teknis, dan yang ketiga arbitrase campuran. Nah, ada pula beberapa arbitrase internasional lainnya, misalnya untuk sengketa perdagangan kopi, ada coffee agreement. Kemudian arbitrase yang tidak mengkhususkan di dalam bidang-bidang tertentu, Court of Arbitration dari International Chamber of Commerce ya, di Paris. Kemudian ada Arbitration Center dari Asia Africa Legal Consultative Committee atau AALC di Kuala Lumpur dan di Kairo. Kemudian ada arbitrase khusus. Ini yang bersifat nasional. Ada yang khusus untuk muamalat, untuk bank-bank syariah ya. Kemudian ada yang khusus di bidang perdagangan atau commercial arbitration. Kemudian ada yang khusus di bidang ketenagakerjaan atau collective bargaining arbitration tadi saya katakan.
ada 4D dan ada P4D dan P4P ya. Kemudian kalau dia masuk ke pengadilan ada yang disebut dengan PHI, penyelesaian hubungan industrial. Kemudian arbitrase di bidang lingkungan hidup ya. Dan sementara itu di beberapa negara asing telah ada beberapa jenis arbitrase khusus antara lain commodity trade arbitration, maritime arbitration, construction industry arbitration, land review and property valuation arbitration, agriculture property arbitration, arbitration in consumer disputes, small claim arbitration in the country court district, dan ada international commercial arbitration. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.